Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat untuk anak-anak yang selalu sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah hari ini kembali bersama Pak Ari Bagus dalam pembelajaran yang paling seru, pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk materi yang sudah Pak Ari siapkan di hari ini bisa mengobati rasa ingin tahunya para peserta didik. Kira-kira sebelum Pak Ari membahas tentang materi terbaru, ini saya absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Waduh, ternyata nihil ya masuk semuanya. Alhamdulillah jadi sudah siap dengan pembelajaran yang Pak Ari berikan. Mungkin sudah ada yang belajar untuk malam hari kemarin, sudah diintip-intip akan ada materi apa hari ini. Benar, sudah ada yang menjawab. Ini adalah materi sastra naratif yaitu tentang teks fabel ya. Jadi ini teks fabel ini diantaranya kalian harus tahu, harus paham juga apa itu teks fabel. Sebelum menjelajahi tentang pengertian, Pak Ari akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar terlebih dahulu. Di sini pada 3.11 anak-anak ya. Jadi anak-anak di sini dituntut bisa mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Itulah KD pada 3.11. Yang selanjutnya adalah ada tujuan pembelajaran. Setiap ada proses pembelajaran, di situ juga harus ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah anak-anak bisa mendaftar nanti rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel. Yang kedua, anak-anak juga bisa mendaftar nama-nama tokoh pada teks cerita fabel. Dari kompetensi dasar sampai tujuan pembelajaran, mungkin sudah ada satu note atau mungkin satu pengertian yang akan disampaikan nanti. Ayo bisa disiapkan. Lebih semangat untuk belajarnya ya. Yang selanjutnya di sini adalah Pak Ari masuk dalam kegiatan pembelajaran. Pasti dalam kegiatan pembelajaran Pak Ari harus dimulai dengan pendahuluan ya. Yang namanya pendahuluan ini adalah awal, kegiatan pembelajaran awal yang harus kalian pahami anak-anak. Yang pertama, ini Pak Ari harus mengucapkan salam bisa mengobati juga pembuka salam sebagai salam hormat, salam sayang untuk kalian semuanya dan juga menyapa anak-anak di pembelajaran kali ini. Dan tentunya Pak Ari juga harus mengabsen siapa nanti yang tidak masuk dalam pembelajarannya Pak Ari, atau mungkin ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang sedang alfa, seperti itu. Dan tentunya anak-anak juga harus merespon bagaimana caranya Pak Ari ini mengabsen seperti itu melalui dari video ini ya. Dan tentunya anak-anak juga nanti bisa membangun konteks. Di sini konteks berkaitan tentang materi dari mengidentifikasi yang namanya teks fabel. Seperti itu anak-anak ya. Yang tentunya anak juga harus tahu apa itu yang dimaksud dengan fabel seperti itu. Fabel ini apa sih? Mungkin pernah nggak kalian merasakan fabel ini dalam lingkungan kalian? Pernah nggak kalian ini bisa membaca fabel di buku-buku ketika waktu sekolah dasar kemarin seperti itu? Dan bagaimana cara yang tepat untuk mendaftar rangkaian peristiwa? Dalam sebuah peristiwa pasti ada rangkaian-rangkaian di dalamnya. Mulai dari peristiwa 1, 2, 3 hingga peristiwa selanjutnya. Dan nanti Pak Ari di akhir akan memberikan stimulus atau mungkin dari lembar pengayaan LKPD yang harus kalian jawab setelah membaca dari fabel yang Pak Ari berikan. Penasaran? Kita langsung saja. Yang selanjutnya ini adalah kegiatan inti, dan kegiatan inti ini adalah peserta didik harus mampu memahami penjelasan dari Pak Ari. Kalau nanti ketika ada satu pertanyaan atau mungkin ada mata pelajaran dalam materi ini yang tidak dipahami, harus ditanyakan. Tidak boleh kalian berdiam diri ya, seperti itu. Dan peserta didik ini harus bertanya mengenai materi yang sudah diajarkan. Pak Ari, mungkin ada materi yang belum saya pahami, seperti itu. Kalian harus bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru sebagai pengajar kalian, seperti itu. Dan di sini ada Pak Ari yang berkesempatan mengajar kalian dalam materi teks fabel, seperti itu anak-anak ya. Dan yang terakhir ini adalah penutup. Dalam kegiatan pembelajaran ada apa tadi? Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan juga pasti ada
penutup anak-anak. Dan nanti bersama Pak Ari kalian harus bisa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Pasti nanti di akhir akan ada pembahasan sedikit sebelum kalian harus bisa bertanya seperti itu ya. Dan peserta didik ini harus bisa memperoleh informasi kegiatan yang akan dilakukan. Ya, jadi kegiatan apa sih yang ingin dilakukan bersama Pak Ari? Seperti itu. Dan Pak Ari juga harus bisa memberikan motivasi, pesan, dan juga menutup dengan doa. Tadi di awal kita sudah membuka salam dengan mungkin harapan bisa membuka dan juga bisa memberikan semangat yang baru untuk anak-anak dalam belajar. Seperti itu. Masih semangat? Harus lebih semangat lagi. Langsung saja anak-anak, baik ya. Yang pertama ini Pak Ari langsung menjelaskan mengenai tentang pengertian teks apa? Bener, teks fabel. Yang belakang juga harus fokus. Bener ya, teks fabel. Apa itu teks fabel? Ayo, apa? Tadi Pak Ari sudah ada info sedikit apa teks fabel. Baik, di sini Pak Ari harus menjelaskan secara etimologis dulu, secara bahasa. Dalam bahasa Latin, fabel itu adalah fabulat. Apa? Fabulat, bener ya. Fabel ini adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Berarti adalah kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Benar ya? Fabel ini juga disebut sebagai cerita moral anak-anak. Karena pesan yang di dalamnya ini bisa membuat bagaimana kita ini erat dengan kegiatan atau mungkin moral yang ada dalam satu tokoh tersebut. Seperti itu. Dan fabel ini juga bercerita tentang cerita fiksi, di mana ini adalah cerita fiksi itu adalah khayalan atau fantasi. Jadi kalian adalah berfantasi, dan kadang juga fabel ini juga termasuk dalam karakter minoritas. Jadi minor itu tidak sering muncul, tapi minoritasnya seperti apa yang harus ada dalam cerita fabel. Seperti itu anak-anak. Dan cerita fabel ini biasanya juga mengandung tentang pesan yang berkaitan dengan moral, ya kan? Jadi harus diingat-ingat penjelasan di sini garis besar mengenai dari etimologis fabel tersendiri. Baik ya. Ada juga di sini tentang apa itu fabel sudah yang kalian tahu mengenai apa itu dari pengertian tokoh fabel ya. Jadi ketika ada fabel pasti ada tokoh, kan nggak mungkin di situ tidak ada tokoh anak-anak, ya kan? Mungkin anak-anak sudah menjelaskan tokoh si A, tokoh si B, dan tokoh dalam fabel ini semuanya adalah binatang, ya kan? Dan binatang ini diceritakan mempunyai akal, tingkah laku, dan dapat berbicara seperti manusia. Contohnya, ada suatu macan dan datang seekor kucing. Ini adalah suatu interaksi antara tokoh satu dengan tokoh yang lain gitu anak-anak ya. Dan watak ini adalah watak dalam fabel ini juga digambarkan sedemikian rupa melalui tokoh binatang tersebut. Dan tujuan fabel anak-anak ini bisa menunjukkan sifat-sifat jelek manusia melalui simbol binatang seperti itu. Dan melalui dari tokoh binatang, ini pengarang juga ingin mempengaruhi pembaca agar mencontoh yang baik dan tidak mencontoh yang tidak baik. Benar ya. Baik, dari pemaparan di situ Pak Ari melanjutkan tentang mengenal ciri fabel. Anak-anak harus tahu ya tentang bagaimana cara mengenal. Ketika anak-anak bisa mengenal teman satu dengan yang lain, di fabel ini juga harus kalian pahami, harus kalian tahu bagaimana cara mengenal ciri fabel biar tidak bingung. Ini tombak kalian bagaimana bisa nanti mengerjakan soal dari Pak Ari, seperti itu anak-anak ya. Fabel ini mengambil tokoh para binatang. Watak tokoh para binatang ini digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Bener ya. Jadi sekali lagi ada yang baik, ada juga yang buruk gitu anak-anak ya. Dan tokoh para binatang ini bisa berbicara seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Seperti itu. Dan rangkaian sebab akibat ini diurutkan dari awal sampai akhir. Nggak mungkin langsung ke tengah-tengah. Jadi ketika ada si kucing, si harimau, ini apa ceritanya di sini? Apakah harimau ini bersahabat dengan kucing? Apakah harimau ini akan menjadi teman pertengkaran antara harimau dan juga kucing? Seperti itu.
ya. Dan fabel ini juga biasanya menggunakan latar alam, hutan, sungai, dan juga kolam. Dan ini terus adalah ciri bahasa anak-anak. Ciri bahasa yang digunakan adalah kalimat naratif atau peristiwa. Mohon diperhatikan yang ini ya. Jadi kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Itu adalah contoh sedikit kalimatnya. Dan ciri bahasa yang kedua, ini adalah kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Seperti itu ya. Jadi dialog para tokoh dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi bahasa percakapan anak-anak ya. Jadi mau dipahami. Dan yang selanjutnya Pak Ari menjelaskan mengenai unsur-unsur fabel. Bagaimana tadi ada ciri-ciri, ada pengertian juga, ya kan? Terus sekarang adalah unsur-unsur. Sebelum dari unsur-unsur, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Baik, di unsur-unsur fabel itu ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada watak, setting atau latar, ada juga amanat. Mungkin dari pemaparan di sini sudah tahu tentang tokoh itu apa? Wah, benar ya. Jadi sudah yang menjawab tokoh itu memang benar adalah pelaku dalam cerita tokoh seperti itu. Ada juga penokohan, ini adalah pemberian karakter anak-anak. Jadi setiap tokoh ini karakternya seperti apa sih? Yang mau digambarkan seperti itu ya. Ada juga penokohan, pemberian karakter ini pada tokoh adalah nanti bisa dimasukkan dalam bersifatnya mungkin antagonis. Antagonis ini adalah yang tidak disukai seperti itu ya, atau mungkin protagonis yang disukai seperti itu. Ada juga watak tokoh anak-anak, di situ adalah nanti mungkin penggambaran tindakan tokoh, ada setting atau latar tempat kejadian peristiwa itu ada di mana. Seperti itu di hutan kah, di alun-alun kah, ada di lapangan kah, atau mungkin di suatu gedung itu juga bisa. Temanya juga seperti apa, itu juga bisa dilihat. Ini tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Jadi tema ini bukan judulan anak ya. Jadi tema ini adalah gagasan yang mendasari cerita seperti itu. Amanatnya ini adalah suatu pesan yang nanti bisa disampaikan penulis secara tidak langsung. Ketika nanti ada suatu teks di situ, nanti ada amanat yang harus kalian simpulkan. Amanat dari si harimau dan si kucing ini apa sih? Amanat dari si burung beo dan si kudanil ini apa sih? Seperti itu. Yang intinya kalian harus gemar membaca. Kalau kalian tidak bisa membaca, pasti akan bingung untuk menjawabnya. Gitu ya, Nana ya. Baik. Yang selanjutnya di sini adalah mengenai dari mengidentifikasi jenis fabel ya. Pak Ari akan memberitahu tentang materi dari mengidentifikasi seperti halnya KD tadi yang sudah Pak Ari paparkan, yaitu mengidentifikasi. Jadi dalam fabel itu ternyata adalah ditinjau dari pemberian watak ya. Dan dibedakan fabel alami dan juga fabel adaptasi. Panjang ya tentunya materinya di sini. Fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura yang diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Selain itu fabel alami ini menggunakan alam sebagai latarnya, hutan, sungai, kolam, apalagi taman bisa. Ada juga fabel adaptasi anak-anak di sini. Fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya. Jadi mohon dibedakan ya. Pada dunia nyata yang menggunakan tempat-tempat lain seperti rumah, jalan raya, dan lain sebagainya. Contohnya bagaimana Pak Ari? Landa yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Apakah Landa juga bisa merayakan ulang tahun di rumah makan? Waduh, seru sekali ya pembahasan di hari ini. Dan yang selanjutnya adalah menelaah. Pak Ari harus bergeser di menelaah kali ini anak-anak. Mulai dari kalian bisa mengetahui apa itu fabel, terus bagaimana fungsinya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Di sini ada menelaah ya. Jadi harus dilihat tentang menelaahnya seperti apa. Menelaah di sini adalah ada bisa kalian mengetahui tentang orientasi, komplikasi, ada resolusi, dan juga ada koda. Ada di slide PowerPoint nanti pengertiannya ya. Jadi orientasi ini adalah bagian awal dari suatu cerita. Ada komplikasinya adalah konflik atau permasalahan. Resolusi ini adalah bagaimana isinya tentang pemecahan masalah. Dan koda ini adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan. Jadi sekali lagi ya, mohon diperhatikan itu
Baik, dari materi itu sudah Pak Ari jelaskan, saatnya kalian bisa mengetahui bagaimana cara kalian memberikan feedback atau mungkin penilaian yang harus Pak Ari nilai nantinya. Ada latihan soal, tadi Pak Ari sudah menjelaskan mengenai apa itu fabel, apa itu nama lain dari cerita fabel dan lain sebagainya. Lah, ini ada soal di situ, nanti bisa dikerjakan sebagai latihan kalian ya. Ada juga Pak Ari memberikan lembar kerja peserta didik ini pada pengetahuan, mengidentifikasi ya anak-anak ya. Di situ ada sajian teks yang berjudul Belalang Sembah. Kalian harus membacanya di situ. Ada suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun. Lalu mereka menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Semut melihat bahwa musim akan segera berlalu, musim gugur ya. Jadi ini pembawaannya Pak Adi harus membacakan dari dongeng ini, dari fabel ini ya. Seperti itu. Ada belalang, ada juga semut. Di situ ada nanti anak-anak bisa menjawab rangkaian peristiwanya. Peristiwa satu, bagaimana Pak Ari cara menentukan peristiwanya? Jadi peristiwa apa yang dialami oleh tokoh tersebut gitu ya. Baik, sudah ada dari penjelasannya Pak Ari, mohon diperhatikan. Tugasnya silakan itu dikerjakan dengan baik dari kolom tugas, dari 10 soal yang Pak Ari berikan untuk bisa mengetahui pengetahuan anak-anak tentang materi teks fabel yaitu sastra naratif. Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya. Sepertinya sudah cukup untuk penjelasan materi tentang teks fabel. Mungkin anak-anak nanti bisa bersemangat lagi untuk mengerjakan dan jangan lupa selalu tonton video dari Pak Ari. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam Indonesia.